Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Wafik Asisa. Saudara, Isra Miraj merupakan sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya sholat sebagai pondasi kehidupan umat Islam, terutama di tengah tantangan kehidupan modern saat ini. Lantas bagaimana kita memaknai Isra Miraj dan apa yang dilakukan agar sholat tetap ditunaikan? Kita akan bahas hal ini bersama dengan Al-Ustaz Hasan Pinang, tokoh ulama sekaligus sekretaris Lembaga Dakwah IMIM. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah agama Islam, yaitu Isra Miraj. Dibandingkan dengan perjalanan dakwah Nabi Muhammad yang lainnya, bisa dibilang Isra Miraj ini menjadi momen yang penting dan istimewa dalam Islam. Kenapa demikian Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, sehat semuanya insya Allah. Jadi Isra wal Mi'raj itu di dalam sejarah Islam itu memang sangat istimewa. Dia disebut dengan mukjizat. Mukjizat itu adalah dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, artinya melemahkan. Apa yang dilemahkan? Seluruh hal yang terjadi tidak ada yang mampu menandingi. Jadi mungkin ada yang hebat, bahkan ilmu pengetahuan tidak akan mampu melewati kehebatan keistimewaan Isra Miraj itu. Nah, oleh karenanya pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat dasar Isra Miraj itu kan begini. Allah tegaskan bahwa Allah yang memperjalankan Nabi. Kenapa ini perlu jelas? Sebab kalau Nabi yang berjalan itu mustahil. Maka wajar pada saat dipublikasikan pertama kali oleh Nabi subuh hari sepulang Isra itu, sudah banyak yang menantang, termasuk dua omnya, Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain-lain. Kenapa? Karena secara logika dan pengalaman hidup saat itu, jarak antara Masjidil Haram di Makkah dengan Masjid Aqsa di Yerusalem, Palestina hari ini, itu jaraknya sekitar 1.500 km. Kalau perjalanan saat itu yang belum ada kendaraan bermesin, apalagi pesawat, masih jauh. Maka wajar kalau ada yang menantang. Tidak masuk logika saat itu. Maka ulama-ulama kita menegaskan bahwa waktu saya masih kecil, belum ada pesawat terlihat di kampung saya itu, ulama berkata begini, untuk menerima Isra dan Mi'raj itu sebagai sejarah Islam, itu hanya modal keimanan. Tapi ternyata hari ini kan tidak. Hari ini menjadi orang menerima Isra Mi'raj itu sebagai sesuatu yang sangat lumrah. Jarak 1.500 kilometer itu kalau lewat darat itu kan sekarang sudah bisa ditempuh oleh kendaraan darat. Mobil yang cepat itu hanya 30 jam. 30 jam. Coba, kalau 700 mil pakai pesawat berapa jam? Hanya 1 jam lebih. Jadi ternyata peristiwa Isra Mi'raj itu benar adanya dan ternyata masuk ke ilmu logika kita hari ini. Nah, saya bacakan ayatnya karena umat Islam lebih bisa. Jadi ayatnya begini.
Dalam surah Al-Isra ayat 1 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Subhana, Maha Suci, Alladzi, Zat yang, Asra, itu memperjalankan. Kalimat asra ini, kalau anak santri, Wafik ya, dari kata sara. Kalau sara itu berjalan sendiri kita, sara. Tapi kalau asra, diperjalankan. Jadi Allah yang memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad. No problem. Clear barang. Karena sang pencipta alam raya ini yang alam raya ini kan sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya masuk. Faktor keimanan dan ilmu menegaskan bahwa Isra itu benar adanya, dijamin oleh surah Al-Isra ayat 1 itu. Baik, apa kemudian Ustadz makna spiritual sendiri yang ingin dicerna oleh umat untuk perjalanan yang dilakukan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa kemudian makna spiritualnya? Baik, menarik ini. Kalau begitu jawabannya langsung saya masih ayat yang sama. Jadi Alladzi asra bi'abdih, yang memperjalankan hambanya, linuriyahu, tujuannya adalah, spiritnya adalah, hikmahnya adalah, linuriyahu min ayatina. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda kekuasaan Allah yang pertama itu adalah ternyata manusia yang belum ada pesawat termasuk kendaraan darat yang bermesin bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh. Itu kan sesuatu yang sangat hebat saat itu. Allah perlihatkan. Hal lain adalah Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa-peristiwa penting yang akan menjadi inspirasi dalam memimpin umat manusia sebelum diwajibkannya sholat kepada seluruh umat Islam. Baik, kalau membahas soal sholat, Ustadz, di antara ibadah lainnya, mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan ibadah sholat ini kepada Nabi Muhammad dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya? Oh iya, benar sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Dari 5 rukun Islam, bahkan ibadah-ibadah lain yang hukumnya sunnah itu, satu-satunya yang diterima langsung oleh Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sholat. Kalau kita mengikuti penjelasan ulama tafsir, maka seluruh yang menjadi cara Allah atau kebijakan Allah pasti ada maknanya. Maka kalau satu-satunya yang Allah panggil hambanya bernama Nabi Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha menerima sholat, maka itu artinya di antara sekian ibadah yang lain, sholatlah yang menjadi induknya. Nah, ada hadisnya begini, as-salatu imaduddin. Hai kaum muslimin, ingat sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang khusyuk, yang menikmati pelaksanaan ibadah sholat itu, maka dia sebenarnya meneguhkan agamanya. Jadi begini, umat Islam itu harus punya waktu dalam hidupnya mencari makna salat. Orang akan sulit bangga dengan agamanya. Hidupnya akan tidak tertata kalau tidak punya visi dan tidak bangga kepada agamanya. Bagaimana caranya? Pelajari dulu sholatnya. Sebab man aqamaha faqad aqamad-din. Sebaliknya, kalau ada di antara kita karena kesibukan, karena godaan kerjaan, menunaikan sholat, sebenarnya Allah sudah kasih isyarat. Allah akan merendahkan tahap-tahap hidup kita ini. Baik, kita juga akan membahas ya Ustadz terkait dengan bagaimana pelajaran penting dari Isra Miraj yang relevan dengan kehidupan umat Islam saat ini. Pembahasannya akan kita lanjutkan saudara usai jeda berikut ini.
Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama Ustaz Hasan Pinang, tokoh ulama dan Sekretaris Lembaga Dakwah IMEM. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana perjalanan Nabiullah Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian juga bagaimana perintah sholat langsung disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi. Kemudian yang menjadi pertanyaan, Ustadz, apa kemudian pelajaran penting dari perjalanan Isra Miraj ini yang kemudian masih relevan dengan umat hingga saat ini? Baik. Izin sebelum pertanyaan terakhir ini saya kasih lengkap dulu. Isra itu satu hal. Perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina itu Isra. Jaminannya tadi surah Isra sendiri ayat 1. Ada kata Mi'raj. Kata Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu Mi'raj. Dalilnya di surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazalatan ukhra. Ini penting dulu karena ini dua kata. Nah, pertanyaannya bahwa hal apa yang menjadi penting di dalamnya, jadi begini. Salat yang menjadi, kita katakan tadi, pondasi agama,
ada hadis Nabi begini, bahwa apabila salat seseorang itu baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, qubilat wasairu amalihi, diterima seluruh amalannya. Kan ini harapan kita. Ya. Jadi mudah-mudahan cara kita salat sabar dan memudahkan kita melakukan sholat itu dengan godaan-godaan yang era kekinian luar biasa. Ada motivasinya begini. Ini kita, pemirsa sekalian, kita hari ini sibuk mendidik anak kita agar menjadi generasi yang hari esoknya baik. Ada satu kunci dalam Al-Quran begini, tentang sholat ini. Bisa dibuka ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Wasta'inu, tolong hidup. Bahasa optimisnya begini, raih masa depanmu. Kalau orang tua yang mendidik anaknya, belikan masa depannya itu anak-anakmu itu. Bagaimana caranya? Bisoberi, dengan sabar, wassalah, dan salat. Jadi sebenarnya gini, hidup yang begitu banyak kerjaan kita hari ini seakan-akan sibuk, kita harus ada jeda waktu. Karena kesejahteraan hamba Allah itu mungkin seimbang antara orang yang kelihatan sangat sibuk, tidak punya waktu bahkan untuk keluarga. Kesejahteraannya sangat beda enggak dengan orang yang kelihatan tenang. Saya bagus kalau dicermati itu. Tapi saya mau tegaskan bahwa boleh jadi orang yang kelihatan tenang tapi pondasinya keyakinannya kepada Allah kuat lewat sholat. Ayat itu menjamin. Baik. Bisabri wassalah. Tapi pemirsa sekalian, nah ini yang menariknya nih. Wa innaha lakabirah. Berat memang itu sholat. Berat. Siapapun merasakan berat. Dengan kerjaan, dengan waktu, seakan-akan tidak cukup 24 jam sehari semalam itu dalam hal sholat. Baik. Illa, masih ada harapan. Alal khasyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang yang dikecualikan Allah itu ya memang rindunya kepada Allah, visinya, pondasinya kepada Allah. Baik, bagaimana kemudian Ustadz umat bisa memaknai Isra Mi'raj itu bukan hanya bersifat seremonial belaka, karena kan selama ini kita melihat begitu perayaan seremonial, tapi pemaknaannya masih sangat-sangat kurang. Seperti apa Ustadz? Baik, jadi memang begini, ada satu hal yang perlu kita makin tercerahkan. Umat ini kan sudah cukup cerdas, literasi kita sudah makin cukup. Cobalah nikmati hidup ini termasuk menjalankan syariat agama tidak terlalu formal. Jadi gini, kegiatan-kegiatan yang menjadi seremoni di umat itu ada mau Isra Mi'raj, panjang waktunya, tidak hanya di tanggal 27 Rajab. Majelis taklim berbeda-beda sehingga ustadz itu para mubalik bisa ceramah selama sebulan penuh. Padahal peristiwa Isra itu kan hanya satu kali. Disepakati tanggal 27 Rajabnya. Itu karena terlalu banyak variasi yang dilakukan oleh umat. Tapi harus saya tegaskan, formalitas seperti ini yang dilakukan oleh masyarakat itu bagian dari wasilah, sarana, cara untuk memperingati, menyemarakan Isra dan Mi'raj. Jadi kita harus tengah-tengah. Karena dalam Islam itu selalu yang terbaik adalah awsatuha. Kebiasaan yang nuansa budaya di masyarakat itu bagus adanya. Tapi ayo seluruh kita, lembaga dakwah, majelis taklim, tokoh agama, para mubalik, coba lebih tingkatkan kepada substansinya. Apa makna sebenarnya? Karena yang akan kita cari itu adalah apa sih makna hakikat yang menenangkan saya dalam formalitas seperti ini. Tinggal kita, ya ini memang tantangan dakwah. Bagaimana orang di tengah seremoni itu tidak ditinggalkan, tapi dan jangan juga kita, tidak bijak juga menurut saya kalau kita cap orang-orang tua kita, ustaz-ustaz kita bahwa langsung itu bid'ah. Karena ada begini, kaidah fikih begini. Lil wasaili, cara untuk belajar sholat
harus belajar dulu bagaimana proses Nabi menerima. Misalnya kita bilang tadi langsung kepada Allah. Di mana itu? Bukan langsung belajar sholatnya. Ada caranya, ada majelis taklimnya, ada duduk bersama. Masyarakat ini kalau tidak duduk bersama sulit dipanggil. Maka kaidah usulnya itu lil wasaili, sarana itu, cara itu. Hukmul maqasid, sarana untuk mencapai tujuan menjadi sama hukumnya. Jadi bukan pilihan ini, bukan ditinggalkan sarananya yang orang bilang formil-formil itu. Apalagi kalau akan dicap ibu-ibu kita, orang tua kita ngumpul 2-3 kali, sangat tidak bijak menurut saya. Kalau itu dicap sebagai sesuatu yang mubazir adanya, apalagi dicap bid'ah. Karena itu ada kaidah itu. Sarana menjadi sama tujuan, sama hukumnya dengan tujuannya. Kira-kira itu. Baik, jadi ada banyak makna yang bisa sama-sama kita dapatkan ya dalam perayaan Isra Mi'raj setiap tahunnya. Kita akan membahasnya lagi ya saudara. Tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara, Kompas TV Independen Terpercaya. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Sapa Nusantara, saudara. Kita kembali akan berbincang bersama dengan Ustadz Hasan Pinang, tokoh ulama, sekretaris Lembaga Dakwah IMIM. Ustadz, di segmen kali ini kita juga ingin menyoroti soal bagaimana kemudian di era modernisasi saat ini seringkali ada umat muslim yang kemudian lalai begitu untuk menjaga sholatnya. Bagaimana kemudian Ustadz cara untuk bisa meningkatkan kualitas dan menjaga khusyuknya sholat di era saat ini? Baik, ya jadi begini. Umat Islam itu sebenarnya kan punya modal yang luar biasa. Setelah kita ber-KTP Muslim, yakin selamat, lalu sholat, tapi banyak tantangannya. Saya ambil begini. Jangan kita mengira bahwa hidup ini pada saat kita sudah Muslim, sudah beriman dan sudah sholat, itu akan nyaman terus begitu. Allah tegaskan, jangan mengira seperti itu akan dibiarkan saja enjoy, tidak ada tantangan. Bagi para syuhada, para orang yang menghayati sholat itu menjadi akan terasa sholatnya kalau Allah kasih ujian dan tantangan yang betul-betul menjadi semacam pilihan. Kita mau sholat, ada tamu. Di kantor kita mau meluangkan waktu zikir sedikit setelah sholat, sudah ada tamu. Misalnya nih, ini harus difahami bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Milih ndak? Nah, saya baca lagi ayatnya.
Wa'mur ahlaka bis-sholati. Didik anakmu, keluargamu dengan salat. Termasuk tamu-tamumu itu. Saya gambarkan, ilustrasikan di kantor ini. Di berbagai kerjaan lah maksudnya. Kenapa? Wastabir 'alaiha, sungguh-sungguhlah dahulukan salat. Itu stabir, komitmen yang kuat. Allah katakan, la nas'aluka rizqan, saya tidak minta rezeki kepada kalian. Apa maksudnya? Kesibukan teknologi, kerja, tamu, segala macam, tanda tangan itu kan jalan rezeki. Betul. Itu jalannya rezeki. Allah katakan, la nas'aluka rizqa, saya tidak minta rezeki kepada hambaku, nahnu narzuquk. Mestinya kalimat ini tadi kan cukup. Kalau Allah sudah katakan, saya tidak minta rezeki kepadamu, Allah tambahi, sayalah yang kasih rezeki kepada kalian. Kalau begitu, suasanakan kantor, suasanakan kerja untuk bisa sholat. Kira-kira itu maknanya. Baik, Jadi, kemudian Ustadz, cara untuk menumbuhkan kesadaran kepada umat bahwa sholat ini kebutuhan, bukan kewajiban. Benar. Jadi gini, jalanilah hidup ini apa adanya. Kalau kita lagi lupa, pada saatnya kita boleh jadi ada ekonomi, kesejahteraan. Kita akan butuh suasana batin yang rindu kepada Zat yang Maha Tunggal. Di mana didapatnya itu? Pada saat sang hamba menghadap Allah. Mungkin pada saat duduk tidak terasa. Mungkin. Dan banyak yang mengalami. Kapan dirasakan? Pada saat kepala kita sampai ke tempat sujud. Di situ kita menjadi hamba Allah yang boleh kita punya bos banyak. Seakan-akan kita takut diawasi. Tapi pada saat kepala sujud di bawah, rata dengan kaki, di sana kita merasa independen. Ya Allah, saya hanya Engkau Tuhan kami. Ini akan namanya menjadi kebutuhan. Sehebat-hebatnya manusia bisa palsu hidupnya, seakan hebat, kesana kemari senyum, ketawa gembira. Tapi sebenarnya spiritnya dia butuh Zat yang Maha Tunggal, dan itu hanya adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan ini yang penting ada. Baik, kemudian peran keluarga juga sangat penting ya Ustadz ya untuk menumbuhkan kesadaran sholat sejak dini. Bagaimana kemudian peran keluarga bisa berpengaruh besar untuk kebiasaan sholat ini Ustadz? Menarik sekali. Tantangan di era kita sekarang ini kan bagaimana teladan di keluarga. Saya mau gambarkan gini saja deh. Masjid kita itu sekarang tidak jauh. Seluruh kompleks di mana kita ada masjidnya. Tapi ada saatnya lebih mulia sholat. Menurut saya, ada saatnya kita sholat mulia di rumah. Kapan? Kalau bukan hanya sholat jamaahnya, tapi untuk mendidik dan mengakrabkan suami dengan istri, mengajak anak. Pada saat anak mulai selesai di khitan, kita suruh dia azan. Itulah keluarga yang surga sebenarnya. Memang kalau kita melangkah ke masjid, langkah kaki dihitung. Enak di masjid. Mungkin lebih bagus suaranya imam di masjid. Tapi kalau ada keluarga yang suaminya qari, istrinya juga mau jadi makmum, anaknya satu, apalagi kalau sudah bisa dua, apalagi saya tegasin di sini, kalau sudah yang kakak bisa azan, surga itu rumah tangga. Kalau begitu, bawa surga kita ke dalam rumah tangga. Caranya bagaimana? Ajak dengan lembut anak kita di rumah tangga. Kecuali kalau yang anaknya semua perempuan, ya boronglah sama bapak. Tapi ciptakan di rumah tangga. Saya mau tegaskan di sini. Memang sangat mulia pendidikan sholat jamaah di masjid. Tapi ada saatnya nilai pendidikan lebih di atas dibanding sekedar pahala jamaah kalau tidak pernah ke jamaah di masjid. Di rumah. Rumah ciptakan nuansa seperti ini agar rumah tangga kita itu terpancar di dalamnya. Bagaimana bahasa yang lembut, selembut bacaan sholat. Kan sekarang apalagi HP anak-anak. Kita panggil anak, tidak dengar. Diketuk pintunya, masih tidak dengar. Nanti mamanya yang teriak, baru dengar. Ini fenomena, ini HP ada di hadapan kita, tablet ada di hadapan kita. Ini tantangan hari ini. Nah, pertanyaannya tadi menarik. Bagaimana rumah tangga didorong, dipelopori, saling mendengar dalam rumah tangga, sang ayah, sang suami, sang ibu menarik. Ayah, ini anggota susah lagi disuruh sholat. Sekali-kali sholat di rumah deh.
Kira-kira begitu. Bahasanya lembut-lembut kira. Baik Ustadz, mungkin bisa diberikan juga Ustadz pesan untuk pemirsa di rumah agar kiranya bisa memaknai peringatan Isra Miraj ini sebagai momentum yang sangat penting dan mulia bagi sejarah umat Islam, dan juga bagaimana kemudian kita berikan ajakan juga untuk pemirsa di rumah, generasi muda, agar bisa menjaga dan juga mencintai sholat. Silakan Baik. Ustadz. Jadi peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW itu adalah hal yang real, benar adanya, biruhihi wa jasadihi. Nabi Isra Miraj itu dengan ruh dan jasadnya dijamin oleh surah Al-Isra ayat 1 dan surah An-Najm. Itu poin pertama tentang Isra dan Miraj, istimewa adanya. Khusus dalam kaitannya menjaga nilai ini, ayo bangga sebagai muslim, fahami riwayat atau referensi tentang Isra Miraj ini, yang intinya adalah sholat. Kalau baik sholat kita, insya Allah menjadi berfungsi mengawal rumah tangga yang sesungguhnya, rumah tangga yang betul-betul terasa. Boleh ekonomi tidak sesejahtera tetangga, boleh popularitas tidak sama, tapi kalau orang sholat dengan baik, apalagi kalau ikut anaknya, di situ kunci kebahagiaan hidup. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, tapi wal aqibatu lil muttaqin atau al khashi'in. Maka pelajari sedikit makna salat, tidak usah panjang, 5 menit lah per hari baca makna salat itu. Bacaan Fatihah 1 mau per hari, apa arti waladdallin 1 hari. 2 menit, apa arti ihdina, tunjuki kami ya Allah, dan selanjutnya, kira-kira itu. Baik, pahami riwayatnya, pahami makna sholat, itu kemudian menjadikan kita di momentum Isra Miraj ini sebagai pengingat kita bersama ya Ustadz ya, untuk bisa menjaga kembali kualitas sholat. Tentunya Isra Miraj sebagai perjalanan agung penuh hikmah yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih banyak Ustadz sudah berbagi bersama kami, banyak sekali hal-hal menarik ternyata yang bisa kita maknai dari momentum Isra Miraj hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ustadz Hasan Pinang, tokoh ulama, sekretaris Lembaga Dakwah IPIN. Terima kasih juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Nusantara. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.